Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kawan-kawan dan juga para pemirsa yang sama-sama berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dan mudah-mudahan kita semua yang melaksanakannya pada hari ini selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat dan juga kawan-kawan yang sama-sama berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yang artinya 3 hal yang akan membinasakan seseorang dalam kehidupannya. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah hawa nafsu yang diikuti. Nafsu adalah musuh yang tidak nampak dan juga yang tidak kelihatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan kepada para sahabat setelah selesai perang Badar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qad raja'na minal jihadil asghari ila jihadil akbar, jihadil nafsi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya kamu sekalian pulang dari perang kecil menuju kepada perang yang besar. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, apa sih sebenarnya perang yang besar itu?" Kata Rasulullah SAW, perang yang besar itu adalah jihadi fi nafsi, yaitu jihad melawan daripada hawa nafsu. Nah, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan juga kawan-kawan yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cermati dari hadis Rasulullah SAW tadi, jelaslah bahwa saat ini kita telah melawan hawa nafsu, yaitu melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Karena nafsu ini tidak bisa kita lakukan atau kita perangi dengan yang lain. Pernah pada suatu ketika Allah Subhanahu wa taala menanya kepada nafsu, "Hai nafsu, engkau siapa dan saya siapa?" Lalu kata nafsu, saya dan engkau dan engkau. Lalu Allah masukkan nafsu, Allah penjarakan nafsu ke tempat yang dingin selama 500 tahun. Kemudian nafsu menggigil kedinginan dan dibangkit oleh Allah kembali nafsu. Kata Allah, "Hai nafsu, engkau siapa dan saya siapa?" Kata nafsu, saya dan engkau dan engkau. Dia tidak mengakui bahwa dia adalah sebagai hambanya dan juga Allah sebagai Tuhan. Kemudian lagi Allah penjarakan nafsu ke api yang sangat panas. Kemudian juga selama 500 tahun nafsu dipenjara dengan kepanasannya. Lalu juga Allah ambil lagi nafsu. Ditanya nafsu, "Hai nafsu, engkau siapa dan saya siapa?" Lalu kata nafsu, saya adalah saya dan engkau dan engkau. Begitu terus nafsu menjawabnya. Setelah itu Allah penjarakan nafsu, kemudian tidak diberi makan dan tidak diberi minum. Artinya dikuasakan nafsu. Lalu dengan lemahnya nafsu di hadapan Allah, kata Allah, "Wahai nafsu, engkau siapa dan saya siapa?" Lalu kata nafsu, "Engkau adalah Rabbku dan aku adalah hambamu ya Allah." Setelah nafsu tidak diberi makan, tidak diberi minum, dia mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhannya dan juga dia adalah sebagai hamba. Nah, oleh karena itu tadi bahwa saatnya di bulan suci Ramadan ini untuk pembentukan daripada kita agar supaya bisa mengendalikan daripada nafsu, supaya juga kita menjadi orang yang bertakwa dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang berbahagia. Kemudian kalau kita lihat
nafsu tidak kelihatan bentuk dan warnanya bagaimana. Jadi kita susah untuk memeranginya. Kalau kita berhadapan dengan musuh yang besar, mungkin kita bisa untuk memeranginya, paling tidak kita bisa untuk menghindarinya. Nah, jadi oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu sekalian yang sama-sama berbahagia, dengan bulan suci Ramadan ini kita bisa untuk melaksanakan ibadah puasa, untuk menahan daripada hawa nafsu kita, dari hal-hal yang mungkin dilarang oleh agama, kita bisa untuk menahannya. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW, yang bisa menghancurkan seseorang adalah orang yang kikir atau kekikiran yang diturutinya. Kita melihat bahwa orang yang kikir itu tidak disenangi oleh orang lain. Kadang-kadang juga dia mau dengan kemauannya sendiri, tapi juga kadang-kadang dengan orang lain dia tidak memikirkan. Bahkan juga ada kehidupan orang yang di bawah, yang miskin, yang memerlukan, kadang-kadang dia tidak peduli untuk membantu kepada sesama yang sangat memerlukan. Nah, hal yang demikian tentu kaum muslimin dan muslimat, orang lain tidak senang, Allah pun juga murka. Jadi jelas kata Rasulullah SAW, orang yang kikir, orang yang tidak mau peduli terhadap orang lain, dia akan binasa, dan Allah pun juga akan murka terhadapnya. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah SAW, juga yang bisa menghancurkan seseorang dalam hidupnya adalah seseorang yang membanggakan diri atau yang dikenal dengan sombong. Sombong bisa akibat dia merasa lebih daripada orang lain. Misalnya dia melebihi daripada orang lain, dia kaya, kemudian dari bentuk tubuhnya yang bagus, kemudian juga dari jabatan yang tinggi. Ini pun juga bisa mengakibatkan seseorang akan sombong. Dan orang yang sombong itu tentunya tadi juga sangat dibenci oleh Allah. Syaitan saja, iblis saja, beliau tidak mau sujud kepada Adam karena dengan kesombongannya, dengan kecongkakannya, Allah usir dari surga. Allah keluarkan dari surga karena dengan kesombongannya, karena dia tidak mau mengakui, tidak mau juga dia bersujud kepada Adam. Allah menyuruh sujud para malaikat kepada Adam. Hai malaikat, kalian semua sujud kepada Adam. Mereka sujud semua. Ila iblis, kecuali iblis yang tidak mau sujud kepada Adam, karena dia merasa lebih daripada Adam. Adam diciptakan dari tanah, sedangkan iblis adalah diciptakan dari api. Inilah dia merasa lebih daripada Adam. Jadi dia merasa sombong. Akhirnya Allah keluarkan dia dari surga. Begitu juga kalau manusia, apa sih sebenarnya yang disombongkan? Tidak ada yang perlu kita sombongkan dalam hidup ini. Kita diciptakan dari tanah. Bukankah juga kita makan dari hasil tanah? Kemudian kita menginjak tanah, kemudian juga kita kembali kepada tanah. Apa yang kita sombongkan? Tidak ada yang kita sombongkan. Yang pantas sombong itu adalah Allah. Allah yang maha besar, Allah yang maha segala-galanya. Kita kecil dari Allah. Kita tidak ada apa-apanya dari Allah. Harta, jabatan, kemudian tubuh yang baik, semuanya itu kalau Allah mengambilnya sebentar saja, semua akan sirna. Karena kehidupan dunia ini adalah ilal mata'ul ghurur, hanya kesenangan yang memperdaya kita. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan juga kawan-kawan Penmat yang sama-sama berbahagia. Mudah-mudahan kita semua dalam hidup dan kehidupan ini bisa terhindar daripada 3 hal. Yang pertama adalah agar kita bisa menjaga nafsu kita. Kita bisa melawan daripada hawa nafsu kita. Yang kedua, agar supaya kita jangan bisa berlaku pikir apa yang sudah kita sampaikan tadi. Dan yang ketiga adalah
agar supaya juga kita jangan bisa melakukan kesombongan. Janganlah kita melakukan kesombongan, karena yang pantas sombong itu adalah Allah, yang pantas besar itu adalah Allah, yang pantas membesar-besarkan diri adalah Allah. Kita hanya kecil dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dalam kehidupan kita ini selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita semua bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan berkualitas, sehingga kita mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa taala dengan gelar la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum